Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema lakukan ini hidupmu damai. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat penyertaan perlindungan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan. Urapi juga hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikianlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Ingin dihargai, ingin dihormati, didengar, diperhatikan, dan sebagainya. Firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Yang kita baca di Matius 7 ayat yang ke-12. Dengan kata lain, bila kita ingin dihargai orang lain, belajarlah untuk menghargai orang lain. Bila kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan. Bila ingin mendapatkan perlakuan yang ramah dari orang lain, belajarlah berlaku ramah terhadap orang lain. Bila orang lain tidak ingkar terhadap janjinya, maka kita pun harus belajar menepati janji. Jadi apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, kita harus berbuat demikian juga kepada mereka. Apa yang ingin suami perbuat terhadap istri, istri pun harus berbuat demikian kepada suami. Pun demikian sebaliknya. Inilah yang disebut hukum kesamaan. Jadi apabila kita ingin diperlakukan yang baik dari orang lain, perlakukan juga baik kepada orang lain. Maka tema renungan kita kali ini yaitu lakukan ini, ya. Bagaimana kita melakukan yang baik kepada orang lain dan kita mendapat atau diperlakukan yang baik dari orang lain, maka hidup kita akan terasa damai, terasa indah sekali. Rasul Paulus menasihatkan Filipi 2 ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Namun faktanya, di zaman sekarang ini jarang sekali orang mau melakukan hal yang demikian. Umumnya orang hanya menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya, sementara ia sendiri tidak mau berbuat. Karena firman Tuhan juga mengatakan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-2-3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi. Kita menjadi orang yang sangat egois. Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu permasalahan dan penyebab retaknya sebuah hubungan. Baik itu dalam rumah tangga, pertemanan, maupun persahabatan atau dalam masyarakat. Karena tiap-tiap orang saling menuntut dan mengutamakan atau mengetamakan kepentingan dirinya sendiri. Jadi sekarang ini ya, kecenderungan manusia itu egois. Inginnya diperhatikan, inginnya kepentingannya sendiri, tetapi tidak mau memperhatikan atau mengutamakan kepentingan orang lain.
Maka hal ini yang menjadi penyebab permasalahan retaknya sebuah hubungan dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berteman, dalam bertetangga. Makanya yuk kita mulai dari diri sendiri, kita introspeksi diri sendiri. Sudahkah kita mengutamakan kepentingan orang lain? Sudahkah kita meletakkan ego kita? Bila kita renungkan, sesungguhnya hukum kesamaan adalah hukum yang sangat alamiah, sederhana dan mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak merugikan dan justru mendatangkan dampak yang positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan sangat baik, maka orang itu pun cenderung akan berbuat seperti apa yang telah kita perbuat terhadapnya. Mulai hari ini, mulai detik ini, biarlah kita yang mulai mengawalinya. Kalau saudara ingin mendapat senyum, tentunya saudara senyum terlebih dahulu kepada orang lain. Itu sudah menjadi hukum kesamaan. Makanya kalau hidup kita ingin damai, tentram, tentunya kita harus mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, itu juga nantinya yang akan kita terima. Hukum kesamaan seperti hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi bagi saudara semuanya, bila hidupmu pengen terasa damai, tenang, yuk mulai dari sekarang. Bagaimana menabur yang baik kepada orang lain, memperhatikan sesama, tidak egois, ya. Jadi lakukan ini, maka hidupmu akan terasa damai, terasa indah. Sekali lagi, kuncinya adalah meletakkan ego kita. Meskipun kita merasa benar, tetapi sekali lagi, yuk kita mulai mengawali dari diri sendiri. Tidak mudah, tetapi saya yakin ketika kita mau, maka Tuhan mampukan untuk kita bisa berbuat terlebih dahulu yang baik terhadap orang lain. Dan endingnya nanti kita pun akan menuai yang baik dari orang lain. Kalau ingin dihormati, tentunya hormati terlebih dahulu orang lain. Kalau ingin diperlakukan baik dari orang lain, tentunya awali dari diri sendiri untuk memperlakukan yang baik kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami merenungkan bagaimana kehidupan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih damai dalam kehidupan kami, yaitu ketika kami memulai memberi yang terbaik kepada orang lain, kepada sesama kami, kepada saudara kami, kepada anggota keluarga kami yang lain. Sehingga hal yang baik pula datang kepada kami. Perbuat terlebih dahulu kepada orang lain, dan itu akan kembali kepada diri kami sendiri, Tuhan. Ampuni kami, selama ini kami egois, menuntut orang lain untuk menghargai, menghormati kami, tapi sementara kami tidak demikian, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau lakukan terlebih dahulu dari diri kami masing-masing, Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan ini, hidup kami penuh kedamaian, hidup kami penuh sukacita, dan kami percaya di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kami alami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para subscriber, viewers, pendengar kanal YouTube Raja Wali Kasih. Mereka yang dalam pergumulan, sekali lagi Tuhan, Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan saudara-saudara kami tersebut, Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.